Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan pastinya kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari kota Makassar di mana Squid PPP Sulsel resmi dilantik. Squid Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan di bawah komando Imam Fauzan akhirnya resmi dilantik pada Sabtu 25 Desember 2021 pagi. Pelantikan digelar di Ballroom Pinisi Hotel Claro, Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. DPC PPP Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, Minus Toraja Utara dan Tanah Toraja, di mana pelantikan ini dirangkaikan dengan pelantikan 22 pengurus DPC PPP Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Nah, pelantikan ini mengakhiri penantian Fauzan dan kawan-kawan setelah gelaran musyawarah wilayah PPP Sulsel Mei 2021 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan reporter Ari Mariadi. Halo, selamat siang rekan Ari. Iya, halo, selamat siang Mbak Kinan. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan sampai saat ini sebenarnya siapa saja dari DPP yang hadir? Ya, baik Mbak Kinan. Tadi ini di acara pelantikan pengurus P3 Sulsel dan pengurus P3 Kabupaten Kota ini dihadiri Wakil Ketua Umum Ermalena, dihadiri juga Wakil Ketua Umum sekaligus juga tokoh Sulsel, yaitu Amir Uskara, Korwil DPP P3 Wilayah Sulawesi, Yunus Rasak, anggota DPR RI Muhammad Aras. Jadi itu tadi sejumlah elit DPP yang hadir di Makassar. Itu tadi Mbak Kinan. Ya, siapa saja wajah-wajah baru tersebut rekan Ari? Ya, baik Mbak Kinan, ya di skuad P3 Sulsel ini di bawah komando Imam Fauzan diisi sejumlah wajah-wajah baru seperti Bendahara P3 Sulsel, yaitu Andi Liu. Dia ini tokoh milenial sekaligus putra dari tokoh Enreka sekaligus mantan Bupati Enrekan 2 periode, Latinro Latunrung. Ada juga mantan Bupati Takalar yang sebelumnya berstatus sebagai kader Golkar, yaitu Pak Haji Bur. Gabung juga, ada juga sejumlah tokoh-tokoh dari berlatar belakang NU seperti Bendahara P3 Makassar Muhammad Ishak. Jadi seperti itu Mbak Kinan. Baik rekan Ari, apa saja sebenarnya target-target PPP Sulawesi Selatan di bawah komando Imam Fauzan? Jadi baik, tadi dalam pelantikan tersebut juga Imam Fauzan menyampaikan sejumlah target-target. Jadi P3 ini kalau pada pemilu 2019 lalu itu nyaris tidak lolos DPR RI atau parliamentary threshold atau biasa disebut dengan ambang batas, karena batasnya ini 4%. Jadi sejumlah target mulai dicanangkan termasuk untuk bagaimana mempertahankan agar bisa tetap lolos di DPR RI 2024 mendatang, karena syaratnya minimal 4%. Dibahas juga sejumlah target untuk kursi di DPRD Sulsel. Kalau P3 saat ini mengontrol 6 kursi DPRD Sulsel atau posisi 3 terbawah. Setelah Hanura 1 kursi dan Perindo 1 kursi. Jadi P3 ini mulai memanaskan mesinnya untuk menghadapi pemilu yang sejatinya masih 3 tahun lagi. Seperti menargetkan tadi untuk katanya merebut unsur kursi pimpinan DPRD Sulsel pada 2024 mendatang. Termasuk juga target yang dibahas adalah saat ini P3 meskipun berstatus sebagai salah satu partai yang sudah lama di Indonesia, tapi di Sulsel ini ternyata disebut tadi belum pernah mendudukkan kadernya menjadi kepala daerah. Jadi tadi disebut ingin pecah telur untuk mendudukkan kader menjadi bupati. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, baik rekan Ari Mariadi untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP PPP Bapak Ermalena. Berikut kutipannya. Ya, jadi untuk periode ini
siapapun yang menjadi pimpinan atau mau menjadi pimpinan partai itu bukan sekadar mau, tapi dia harus melakukan kerja-kerja politik yang bisa memenangkan partai ini di tempatnya masing-masing. Kalau seandainya bersangkutan memang tidak mampu melaksanakan kerja-kerja politik sebagaimana yang sudah digariskan oleh DPP dan DPR, maka perintahnya adalah parkir agar bisa digantikan oleh mereka yang bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh DPP dan DPR. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh DPP? Ada. Kita 6 bulan sekali akan evaluasi. Jadi dalam fakta integritas itu disebutkan 6 bulan sekali akan dilakukan evaluasi terhadap kerja-kerja politik yang dilakukan oleh DPW dan DPC. Apa saja itu mungkin indikatornya Bu Ketum yang akan dievaluasi? Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa dalam rapat kerja ini harus memutuskan indikatornya. Apakah banyaknya kunjungan? Apakah banyaknya bantuan, ataukah banyaknya kader baru yang masuk, atau apa? Nanti akan ditentukan, dan itu harus terukur. Kenapa kami serahkan kepada teman-teman DPW dan BBC? Karena ini setiap daerah nggak bisa sama. Saya tidak bisa melakukan NTB sama dengan Sulawesi Selatan. Tidak bisa Sulawesi Selatan sama dengan Sumbar. Tidak bisa Sumbar sama dengan Sulawesi Tengah, atau sama dengan Bali. Ini sangat situasional. Jadi mereka lah yang memutuskan. Tentu kita berharap yang diputuskan itu pun yang terukur. Keras memang, karena memang tidak ada pilihan, P3 harus keras. Begitu, terkait dengan parlemen threshold. Sempat tadi disinggung bahwa ini kan target utama untuk mengejar parlemen threshold 2024. Ya, sekarang kan masih 4%. Iya. Ini kan ada wacana rencana naik juga. Sampai sekarang kan tidak ada perubahan undang-undang pemilu. Nah, bagaimana kira-kira penekanan terhadap pengurus DPC maupun DPW untuk bisa mencapai target? Kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu apakah sudah akan menjadi lumbung untuk mendorong penambahan suara presiden? Saya yakin ya, di bawah kepemimpinan Imam Ghazali ini Sulawesi Selatan akan menjadi salah satu lumbung suara partai. Karena saya melihat gerakan-gerakan yang dilakukan sangat target untuk dari DPP untuk sukses. Ini kan baru ada 2 kursi. Targetnya DPR RI paling sedikit harus 3. Minimal 3. Kemudian kalau kita lihat sekarang kita di provinsi ada 6, itu kita berharap bisa dilipat gandakan. 12. Ya, 12. Kenapa? Karena memang kita berharap P3 ke depan bisa juga mencalonkan wakilnya atau kadernya sebagai kepala daerah. Sistematis, dan saya pikir dengan cara seperti ini terukur ya, saya yakin bahwa Sulawesi Selatan bisa menjadi salah satu lumbung suara Partai Persatuan Pembangunan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP PPP Ibu Erma Lena. Dan terima kasih rekan Ari Mariadi langsung dari Kota Makassar atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali.